Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus pada minggu hari ini, 4 Oktober tahun 2020, bersama-sama dengan umat sedunia merayakan iman di dalam perjamuan kudus sedunia. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah. Ibadah minggu saat ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersukacita, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 5. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima hukum kasih. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah itu esa, Allah itu mengasihi semua ciptaan. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk mengasihi Allah yang esa dan juga mengasihi sesama kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Allah yang esa itu? Dan sudahkah juga kita mengasihi sesama kita? Mari dengan segala kerendahan hati, kita menyesali setiap dosa dan kesalahan kita, agar kehidupan kita dilayakkan, dan kita memuji Tuhan dari pujian penyesalan. Nyanyian Kidung Baru 23, di dalam kasih yang teguh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11, demikianlah sabda Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah anugerah dari Tuhan untuk kita. Kita bersuka cita karena kita sudah menerima anugerah, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Kita memuji Tuhan. NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman kita, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan dosa-dosa kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia
melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo yang saat ini berada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang akan kita nikmati pada saat ini. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah dikorbankan untuk penebusan yang sempurna. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan saat ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini di dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang ada di meja ini yang menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Mari bersama-sama kita makan dan kita menghayati bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus itu yang diberikan menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita makan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang berada di cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan mari kita bersama-sama meminumnya serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama kita minum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing di dalam hati kita mengucap yang demikian. Pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bila saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadikan kami semakin hari, semakin lebih dikuatkan untuk menjadi saksi-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21, ayat 33 sampai ayat 46. Matius pasal 21, ayat 33 sampai ayat 46, demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul dan yang seorang membunuh dan yang lain melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepadanya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran kebun anggur atau pohon anggur itu sering dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan atau menceritakan kehidupan orang percaya, kehidupan bangsa Israel, kehidupan umat manusia yang pada waktu itu sangat dikasihi oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, kebun anggur itu adalah sebuah simbol di mana pohon anggur atau kebun anggur sering ditemukan di tanah Israel, agar kehidupan mereka itu mengerti tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran tentang kebun anggur juga dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai ayat 46. Gambaran Yesus ini berisi konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil yang sudah dihasilkan oleh kebun anggur dari apa yang sudah dilakukan oleh penggarapnya ketika panen tiba. Oleh sebab itu, yang harus dibayar oleh penggarap-penggarap mereka adalah memberikan hasil atau bagian yang semestinya harus diberikan kepada sang pemilik anggur atau sang pemilik kebun anggur. Sang pemilik kebun anggur berhak atas apa yang harus ia dapatkan. Tentang hal ini hukum Yahudi juga mengatur tentang yang namanya jual beli atau sewa menyewa. Kalau di dalam tradisi orang Yahudi, itu ketika seorang yang memiliki kebun anggur memberikan kebunnya untuk disewa kepada penggarap-penggarap atau penyewa, ketika 3 tahun sang pemilik kebun itu tidak datang untuk mengambil bagiannya atau bahkan tidak datang untuk melihat kebunnya selama 3 tahun, maka yang terjadi adalah sang penggarap atau penyewa itu berhak atas hasil dan juga tanah sewaannya. Oleh sebab itu tidak heran lagi gambaran ini atau adat atau peraturan atau tradisi yang terjadi di dalam adat istiadat orang Yahudi ini dipakai oleh sang penyewa atau sang penggarap kebun anggur itu untuk mengambil celah ketika mereka sudah menanam, menyewa, dan bahkan ketika hasil panen itu tiba, mereka mengambil celah di situ untuk memiliki kebun atau bahkan tanah yang pada waktu itu disewa dari yang memilikinya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, celah atau aturan hukum inilah yang dipakai penggarap di dalam perumpamaan ketika pemilik anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil panen anggur tersebut. Alih-alih mendapat hasil, bahkan hamba-hamba yang diutus, mereka malah dibunuh oleh penggarap itu. Dan bahkan pemilik anggur kemudian mengutus anaknya dengan harapan anaknya itu disegani, wah iki loh,
sing duwe kebun anggur, duwe anak teko apa njaluk hasil. Berharap sang penggarap atau penyewa itu takut merasa bahwa dia harus membayar, memberikan hasil dari kebun anggurnya. Tetapi yang terjadi justru ada sebuah persekongkolan, ada sebuah kelicikan, dan bahkan ada sebuah cara untuk menghabisi anak dari sang pemilik kebun anggur, yaitu ahli warisnya, agar hasilnya tidak diberikan kepada orang tuanya. Wes, anaknya teko pateni sisan. Semua habis. Ini adalah bagian kita yang sudah kita sewa dan kita berhak untuk memilikinya. Itulah pemikiran dari sang penyewa atau penggarap kebun anggur. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika pemilik anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil anggur, alih-alih dia dapat mendapatkan sesuatu, alih-alih dia dapat nanti ketika pulang membawa hasil dari panen dari kebun yang disewa oleh penggarapnya, justru mereka harus dibunuh, harus dibinasakan, dan bahkan harus dilenyapkan. Bahkan anak dari sang majikan, sang pemilik kebun anggur pun juga dibunuh, dihabiskan juga. Cerita ini adalah cerita yang sangat tragis. Cerita ini adalah cerita yang mengkritik kehidupan, tingkah laku imam-imam dan juga orang-orang Farisi. Bahwa mereka percaya Tuhan juga mengutus orang-orang Farisi, Tuhan juga percaya kepada imam-imam kepala untuk mereka merawat kehidupan umat Israel, untuk mereka merawat kehidupan orang-orang Yahudi, agar kehidupannya itu menjadi baik, dan orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi itu percaya kepada Mesias, dan di dalam kehidupannya itu menunjukkan tingkah laku sebagai orang yang baik. Tuhan dapat memakai semua orang, termasuk orang Yahudi, termasuk orang-orang Farisi, dan bahkan termasuk imam-imam atau kepala ibadat. Tuhan tidak memandang apa latar belakang kita, apa golongan kita, apa ras atau suku kita, tetapi apapun yang sudah diberikan Allah sebagai tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk merawat, maka Tuhan akan memberikan tugas itu kepada setiap orang, termasuk kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur atau kebun anggur itu adalah sebuah simbol kehidupan yang harus terus dirawat, yang harus terus dijaga, yang harus terus dilestarikan untuk kebaikan bersama. Tetapi simbol kebun anggur di mana para penyewa atau penggarap yang sudah membunuh hamba-hamba majikannya itu dan juga anak dari majikan itu menggambarkan bahwa di dalam kehidupan orang Farisi, di dalam kehidupan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ibadat, itu menunjukkan bahwa mereka itu dipakai Tuhan, tetapi mereka menolak dan bahkan mereka menganggap di dalam kehidupannya bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan itu adalah baik dan benar, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengkritik di dalam kehidupan mereka, bahwa perumpamaan itu adalah ditujukan untuk orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Agar di dalam kehidupannya ketika diberikan kedudukan, diberikan kepercayaan, khususnya untuk membangun kehidupan bersama di dalam iman, di dalam kehidupan orang Yahudi, di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka bisa melakukannya dengan setulus hati. Tetapi pada kenyataannya, melalui perumpamaan kebun anggur, justru merekalah yang ingin menguasai Tuhan. Justru mereka ingin melebihi apa yang seharusnya mereka lakukan. Ingin menjadi Tuhan atas sesama, dan bahkan memerintah dan juga memberikan aturan-aturan kepada Allah melalui tingkah laku dan hukum-hukum yang mereka buat sendiri. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini hari Minggu 4 Oktober 2020 kita sudah memasuki bulan keluarga.
keluarga yang kita miliki, keluarga di mana kita menjadi salah satu bagian dari anggota di dalamnya, kita pun diingatkan untuk berbagi satu dengan yang lain, untuk merawat keutuhan keluarga, untuk merawat kebersamaan, dan bahkan untuk merawat keberlangsungan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, kita ini adalah penggarap-penggarap yang diberikan mandat oleh Allah untuk melestarikan kehidupan di dalam keluarga, untuk menjaga, untuk mengingatkan, untuk merangkul, untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin ahli Taurat, yang merasa di dalam kehidupan sudah melakukan sesuatu, tetapi ingin menguasai, ingin membinasakan, dan bahkan hidup di dalam kemunafikan, ketidakjujuran, dan bahkan mereka membanggakan diri dengan apa yang sudah mereka lakukan. Keluarga terdiri dari banyak anggota. Pada umumnya ada anak, ada suami istri, ada orang tua, dan bahkan saudara-saudara yang mungkin tinggal di dalam sebuah rumah, di dalam keluarga mereka. Mereka semua itu adalah bagian dari keluarga Allah yang harus terus dijaga, yang harus terus dirawat di dalam iman mereka. Jangan sampai kita justru menjerumuskan, jangan sampai justru kita merusak. Jangan sampai justru kita menjadi biang keladi di dalam perpecahan kehidupan keluarga. Kalau itu terjadi, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang pada waktu itu ingin membunuh Yesus, ingin melenyapkan Yesus, dan bahkan ingin menyingkirkan Tuhan Yesus agar kedudukan mereka tidak terancam. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tujuan Allah memelihara keluarga kita melalui setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, untuk kita bisa berbuah dengan cara, sudahkah kita menyiram keluarga kita itu dengan air kasih, dengan cinta, dengan kebersamaan. Kalau semuanya itu bisa kita lakukan, maka keluarga itu akan tumbuh menjadi gambaran keluarga Allah yang baik. Sudahkah kita juga memupuknya? Memupuk dengan kita saling berbagi firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Apalagi di musim atau masa-masa pandemi saat ini. Ada banyak waktu yang dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Sudahkah kita bisa berbagi satu dengan yang lain? Sudahkah kita menyirami keluarga kita ini dengan kasih, dengan cinta, dengan kejujuran? Sudahkah kita memupuk keluarga kita ini dengan firman Tuhan? Mari kita merefleksikannya. Kita melihat sekali lagi, sudahkah kita melakukan semuanya itu? Agar kita tidak seperti orang-orang Farisi yang mencerai-beraikan kehidupan umat Israel, yang menganggap dirinya paling benar karena sudah membuat hukum sendiri dan merasa paling benar di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, jangan sampai ada pertentangan di dalam keluarga. Jangan sampai ada yang paling menang sendiri di dalam keluarga. Tetapi mari, melalui sebuah teguran, melalui sebuah nasihat, melalui sebuah peringatan, itu yang menolong di dalam kehidupan kita untuk merawat keluarga, untuk merawat kebersamaan, keberlangsungan di dalam kehidupan keluarga kita, untuk menjadi kemuliaan nama Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, selamat memasuki bulan keluarga. Gunakan waktu kita untuk keluarga. Berikan yang terbaik untuk keluarga. Bahwa keluarga kita tentunya akan tinggal Tuhan di dalamnya. Melalui setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Selamat bulan keluarga. Selamat merayakan perjamuan kudus sedunia. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita. Kita berdoa bersama.
Ialah sang sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama merayakan iman di dalam perjamuan kudus. Ialah perjamuan kudus yang kami terima. Kami rayakan bersama-sama dengan Pasamuan GKJ Argomulyo, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Boleh mengingatkan di dalam kehidupan iman kami, bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami melalui penebusan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, mampukan kami untuk kami boleh melewati setiap masalah, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan terus mengandalkan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Argomulyo. Kiranya Tuhan memberkati gerejamu ini di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Terlebih ketika kami melayani Engkau di tengah-tengah jemaat. Engkau memampukan kami sebagai majelis, dan Engkau juga memampukan kami sebagai jemaat untuk kami saling bersinergi, saling membantu satu dengan yang lain untuk membangun keluarga besar Pasamuan GKJ Argomulyo. Biarlah semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan menolong melalui setiap makanan, obat-obatan, dan bahkan perawatan dari dokter. Biarlah semuanya itu Tuhan pakai sebagai sarana pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam belajar mereka. Kami percaya melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, yang dengan kasih sayang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya yang saat ini sudah bersekolah, untuk membiayai setiap kebutuhan sekolah yang diperlukan. Kiranya Tuhan menolong melalui setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha, setiap karya yang dilakukan. Dan kami percaya di dalam iman semuanya akan mendatangkan rezeki, mendatangkan berkat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah adiuswa. Kiranya Tuhan menolong di dalam kekuatan, kesehatan, dan bahkan kekuatan di dalam iman mereka. Kami percaya semuanya akan Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan orang tua kami. Kami sebagai anak cucu boleh meneladani segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan orang tua kami. Biarlah kami boleh mendampingi, merawat melalui cara-cara kami masing-masing untuk membahagiakan orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan kehidupan mereka, yang saat ini mencari pekerjaan, yang saat ini menantikan pasangan hidup, yang saat ini juga masih menantikan momongan. Tuhan terus memberkati pergumulan mereka. Tuhan menyertai di dalam setiap pergumulan mereka. Dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat. Dan Tuhan akan menjawab di dalam setiap apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Pandemi COVID-19 terus terjadi. Tetapi kami percaya mujizat dan pertolongan Tuhan juga terus terjadi atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh melewati ujian kehidupan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong di dalam kesehatan kami, kekuatan kami, dan bahkan keselamatan kami. Terlebih Tuhan memberkati para medis ketika mereka harus berjuang melalui setiap pelayanan, melalui setiap apa yang dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami, gereja kami, dan bahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih. Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberkati. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Imamat pasal 19 ayat 5, yang demikianlah sabda Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari NKB 213. Kita sudah ditebus olehnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama dengan umat percaya, di segala tempat dan di semua penjuru dunia, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima firman Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada jemaat kita, dan terkhusus kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita undur dari rumah Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?